following in mind. Shoot, loot, and pack the scoop. Halo teman-teman, saya Putra dari kelas 11 KGS ingin membagikan informasi nih, yaitu dua presiden favorit saya, yaitu Gus Dur dan SBY. Sebenarnya saya mau memilih Habibie, karena beliau masuk dalam daftar saya. Tapi, karena menurut saya sudah mainstream, jadi saya membahas kedua beliau ini saja. Nomor 1 Gus Dur, beliau lahir dari bangsawan pesantren dan pejuang kemerdekaan. Beliau adalah putra sulung dari Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu Menteri Agama pertama RI, dan Nyai Solico. Kakeknya dari jalur ayah adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sedangkan kakek dari jalur ibu adalah Kiai Haji Bisri Sansuri, pendiri pesantren Denanyar. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri, Alisa, Yeni, Anita, dan Inayah. Oke, sekarang menuju ke latar belakang pendidikan. Pendidikan Gus Dur sangat unik karena mengawinkan tradisi pesantren tradisional dengan pemikiran modern Barat dan Timur Tengah. Beliau belajar di Ponpes Krapiak di Yogyakarta, Ponpes Tegalrejo di Magelang, dan Ponpes Tambak Beras di Jombang. Selanjutnya ke pendidikan tinggi beliau mendapat beasiswa ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Fakultas Syariah. Namun beliau lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan membaca sastra Barat daripada kuliah formal. Pindah ke Universitas Baghdad, Irak, sastra Arab, dan lulus dari sana. Beliau sempat ingin melanjutkan studi ke Eropa, Jerman, dan Prancis, namun terkendala masalah administrasi sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Selanjutnya adalah penjelasan kebijakan beliau di Indonesia. Meskipun masa jabatannya singkat, 1999 sampai 2001, kebijakan Gus Dur sangat progresif dan berfokus pada pluralisme, HAM, dan demokratisasi. Pengakuan etnis Tionghoa mencabut Inpres nomor 1 April tahun 1967 yang membatasi ekspresi budaya Tionghoa. Gus Dur menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur opsional yang kemudian diresmikan menjadi hari libur nasional oleh Megawati dan mengakui Konghucu sebagai agama resmi. Rekonsiliasi Papua dan Aceh mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora sebagai simbol budaya, bukan gerakan makar. Reformasi militer memisahkan Polri dari ABRI dan membubarkan Departemen Penerangan serta Departemen Sosial yang dianggap sebagai alat kontrol rezim Orde Baru. Gus Dur memiliki sisi menarik, salah satunya adalah humor yang digunakan sebagai senjata politik. Gus Dur terkenal dengan guyonannya yang cerdas untuk mencairkan ketegangan politik. Jargonnya yang paling legendaris adalah, "Gitu aja kok repot." Selanjutnya adalah beliau gila membaca dan menulis. Meski mengalami gangguan penglihatan di masa tua, ingatan dan wawasan Gus Dur sangat luar biasa karena semasa muda ia adalah pembaca yang sangat rakus, mulai dari kitab kuning, novel detektif, hingga teori Marxisme. Terakhir, beliau juga penggemar sepak bola dan musik klasik. Beliau adalah kolumnis sepak bola yang analitis dan sangat menyukai musik klasik Barat serta musik Ummi Kultsum dari Mesir. Nomor 2 adalah Susilo Bambang Yudhoyono, disingkat SBY. SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur, dari keluarga militer kelas menengah. Ayahnya, Raden Sukotjo, adalah seorang pensiunan Letnan 1 TNI Angkatan Darat, dan ibunya bernama Siti Habibah. SBY menikah dengan Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, putri dari tokoh militer terkemuka Sarwo Edi Wibowo. Mereka dikaruniai 2 putra yang juga terjun ke politik. Agus Harimurti Yudhoyono, disingkat AHY, dan Edi Baskoro Yudhoyono, dipanggil Ibas. Selanjutnya adalah latar belakang pendidikan. SBY memiliki latar belakang pendidikan militer yang sangat cemerlang di dalam dan luar negeri. Dikombinasikan dengan pendidikan formal akademik di militer, beliau adalah lulusan terbaik Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) tahun 1973 dan menerima penghargaan Adi Makayasa. Selanjutnya beliau menyelesaikan Master of Arts MA dalam bidang manajemen dari Webster University AS pada ke-1991
Beliau juga mengikuti berbagai kursus militer top di Amerika Serikat seperti di Fort Benning. Yang terakhir, beliau meraih gelar Dr. PhD dalam bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor disingkat IPB pada tahun 2004, tepat sebelum ia terpilih menjadi presiden. Selanjutnya, penjelasan kebijakan di Indonesia. SBY memimpin selama 2 periode 2004 sampai 2014 yang ditandai dengan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan citra internasional. Yang kesatu adalah peramaian konflik Aceh. Melalui perjanjian Helsinki 2005, pemerintahan SBY berhasil mengakhiri konflik puluhan tahun antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka. Selanjutnya adalah di pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial. Beliau membawa Indonesia masuk ke dalam forum G20 ekonomi utama dunia. Beliau juga meluncurkan program jaring pengaman sosial seperti BLT bantuan langsung tunai dan meletakkan dasar bagi BPJS Kesehatan melalui Undang-Undang SJSN. Yang terakhir adalah pelunasan hutang IMF pada tahun 2006. Indonesia berhasil melunasi seluruh sisa utang kepada IMF, Dana Moneter Internasional, lebih cepat dari jadwal. Beliau memiliki sisi menarik, salah satunya yaitu jiwa seni yang tinggi. SBY adalah seorang musisi dan pencipta lagu. Selama menjabat sebagai presiden, beliau merilis beberapa album studio seperti Rinduku Padamu. Setelah purna tugas, beliau juga aktif menekuni hobi melukis pemandangan alam. Selanjutnya, beliau memiliki gaya komunikasi yang terukur. SBY dikenal sangat retoris, metodis, dan selalu tampil rapi serta formal. Beliau sangat menjaga tata krama birokrasi dan citra politik yang stabil. Yang terakhir adalah beliau presiden pertama pilihan langsung. Maksudnya adalah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. SBY mencatatkan sejarah sebagai presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu sistem one man one vote yang dilaksanakan pada ke-2004.